Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat. Hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran IPS, yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada kelas 5 ini, Mr. Lukman yang akan mengajar IPS. Jadi, sebelum kita memulai, tolong perhatikan baik-baik. Nah, nanti setelah kalian melihat video ini, kalian akan bisa mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Sebagai awal, Mister perlihatkan sebuah globe. Kalau kalian lihat, di sini ada bumi yang terlihat dari luar angkasa. Nah, kita akan melihat bagaimana Indonesia dilihat dari atas. Ya, kita close dulu. Kita lihat ya. Di sini kalian bisa melihat ini adalah wilayah Indonesia. Kemudian yang berwarna merah ini, garis merah ini adalah batas-batas dari negara Indonesia. Indonesia mempunyai wilayah yang sangat besar dan mempunyai banyak sekali perairan atau pulau-pulau di sini, sehingga karena banyaknya pulau, maka Indonesia disebut negara maritim, yang artinya negara yang wilayahnya sebagian besar berupa lautan atau perairan. Indonesia juga dikenal dengan negara agraris, yaitu negara yang penduduknya bekerja sebagai petani. Jadi penduduknya banyak yang menjadi petani. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara yang subur. Jadi ketika kita menanam, itu mudah untuk tumbuh. Nah, sebelum kita lanjut, ada dua hal yang perlu kalian ketahui, bahwa hari ini kita akan belajar tentang dua hal, yaitu letak astronomis dan letak geografis. Letak astronomis itu adalah letak Indonesia yang dilihat dari garis bujur dan garis lintang. Apa itu garis bujur dan garis lintang? Coba kalian perhatikan peta Indonesia. Nah, kalian lihat di sini ada banyak garis yang dari atas ke bawah atau dari utara ke selatan, kemudian ada garis juga yang melintang. Nah, itu dari barat ke timur. Itu adalah dua garis, yaitu bujur dan lintang. Nah, ini garis ini sebenarnya tidak benar-benar ada. Ini hanya gambaran agar bisa mengukur di mana letak wilayah Indonesia. Jadi ketika kalian mengetahui suatu bujur dan lintang, kalian akan tahu posisi kalian. Seperti contohnya ketika kita naik kapal, itu kita harus tahu di mana letak kita, maka kita harus tahu juga di mana garis bujur kita di posisi di mana, lintangnya di mana. Jadi nanti bisa dicari keberadaannya. Baik, lanjut. Nah, garis lintang tadi adalah garis yang melintang. Jadi garis yang dari barat kemudian ke timur.
Dan Indonesia itu berada di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu adalah garis yang melintang yang pas di tengah tengah lingkaran bumi ya. Nah, seperti ini di tengah ini, sehingga Indonesia mempunyai iklim, ada 3 iklim. Yang pertama adalah iklim tropis, yaitu iklim panas. Yang kedua yaitu iklim muson. Iklim muson ini adalah musim kemarau yang berasal dari angin yang dari barat daya yang bersifat basah. Jadi dari sini kita lihat dari barat ini kemudian masuk ke tengah sehingga menimbulkan terjadinya musim hujan dan musim kemarau. Selanjutnya iklim yang ketiga yaitu iklim laut. Karena Indonesia dikelilingi oleh laut, maka Indonesia mempunyai curah hujan yang tinggi. Baik, kita lanjut. Sekarang kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai letak astronomis. Tadi kita lihat di sini ada petanya. Indonesia mempunyai letak yaitu di 6 derajat lintang utara. Lintang utara ya. Di sini 11 lintang selatan, 95 bujur timur, dan 141 derajat bujur timur. Sini. Nah, itu adalah letak astronomis ya. Sekarang kita belajar tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia ada di sini, bisa kalian lihat di atas atau di utara Indonesia ada beberapa negara. Nah, sebelum lanjut perlu kalian tahu letak geografis itu apa. Letak geografis adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi. Jadi tidak dilihat dari garisnya. Kalau tadi kan astronomis dari garis-garis, lintang dan bujur. Kalau geografis itu dilihat dari kenyataannya. Nah, kita lihat di sini, melihat dengan nyata ya, ini adalah wilayah Indonesia. Kita lihat bahwa Indonesia itu secara geografis berada di antara 2 benua. Siapa yang tahu? Kalau yang atas ini benua apa? Atau di sebelah utaranya Indonesia ada benua Asia. Kemudian di bawahnya ada benua Australia. Berarti Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu Asia dan Australia. Kemudian kalian lihat di sini. Di sini adalah laut yang dalam dan sangat luas sehingga disebut samudera. Di sini juga sama. Nah, ini ada Samudra Hindia, sedangkan yang atas itu adalah Samudra Pasifik. Nah, ini dia. Nah, berarti Indonesia letaknya juga di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian kita lihat wilayahnya yang sebelah utara di Indonesia, perbatasannya. Indonesia di sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, kemudian dengan Singapura, kemudian ada Filipina. Di sebelah selatan ya ada Australia perbatasannya, kemudian ada Timor Leste yang dulunya juga bergabung dengan Indonesia.
kemudian sekarang memerdekakan sendiri, akhirnya menjadi negara Timor Leste. Kemudian sebelah timur sini ya, itu ada Papua Nugini. Nah, itu adalah letak geografis Indonesia. Indonesia juga mempunyai banyak sekali gunung-gunung. Di sini ada gunung yang aktif, ada gunung yang mati ya. Gunung mati itu artinya sudah tidak bisa mengeluarkan lava atau tidak bisa, kalau istilahnya, meletus seperti itu. Kalau gunung yang aktif itu masih bisa mengeluarkan lava. Kalian bisa lihat di Gunung Merapi, itu juga termasuk gunung yang aktif. Indonesia juga mempunyai banyak sekali pulau. Di sini kelihatan kecil. Nah, ini adalah pulau-pulau kecil. Kita bisa lihat lebih dekat lagi. Ya. Nah, ini adalah pulau-pulau kecil yang dari angkasa terlihat sangat kecil, tapi kalau kita lihat lagi lebih jauh, ini adalah rumah-rumah yang berada di pulau-pulau. Indonesia mempunyai banyak sekali pulau ya, bahkan di dekat Jakarta ada namanya Pulau Seribu karena saking banyaknya pulau. Nah, kekayaan ini, Indonesia ini harus kita jaga dan kita lestarikan. Jangan sampai negara kita yang besar ini nanti tidak bisa dilindungi. Kita harus melindungi dan juga memanfaatkan sumber dayanya dengan baik. Itu dia dua hal tadi, yaitu letak astronomis dan letak geografis. Demikian dari Mister. Besok akan kita lanjutkan pembahasannya di pembelajaran selanjutnya. Mister akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.